Ketika kita berbicara tentang hidup sehat dan bermakna, kita tidak hanya berbicara tentang tubuh yang terbebas dari penyakit. Kita berbicara tentang sebuah harmoni yang menyatukan jasad, pikiran, dan jiwa. Ibnu Sina, sang polimat besar dari abad ke-10, memahami ini dengan sangat mendalam. Baginya, kesehatan bukan sekadar kondisi fisik, melainkan keseimbangan yang terjaga antara tubuh dan ruhani, antara akal dan hati, antara dunia yang kasat mata dan dunia yang tak terlihat. Ibnu Sina, atau yang dikenal di barat sebagai Avicenna, bukan hanya seorang tabib, tetapi juga filsuf, ilmuwan, dan penulis yang melahirkan karya legendaris seperti Al-Hanun fi Al-Tib, sebuah ensiklopedia kedokteran yang menjadi rujukan berabad-abad lamanya di dunia Islam dan Eropa. Namun di balik ketenarannya sebagai dokter, Ibnu Sina sesungguhnya mengajarkan sesuatu yang lebih dalam. Bagaimana kita dapat menjalani hidup yang sehat sekaligus bermakna. Ia memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki 3 unsur utama: tubuh, akal, dan jiwa. Tubuh adalah kendaraan, akal adalah pengemudi, dan jiwa adalah tujuan akhir dari perjalanan. Jika kendaraan rusak, perjalanan akan terganggu. Jika pengemudi bingung, arah akan tersesat. Jika tujuan dilupakan, perjalanan kehilangan makna. Hidup sehat menurut Ibnu Sina dimulai dari menjaga keseimbangan dalam hal yang sederhana: makanan, minuman, udara, tidur, olahraga, dan ketenangan batin. Ia menekankan bahwa makanan yang baik bukanlah yang banyak, tetapi yang tepat. Tidak berlebihan, tidak kekurangan. Makanlah sesuai kebutuhan tubuh, bukan sesuai nafsu. Minumlah air yang bersih, dan jauhi minuman yang melemahkan jasad maupun pikiran. Ia percaya bahwa udara bersih adalah obat yang sering dilupakan manusia. Betapa banyak orang yang menjaga makanannya, tetapi menghirup udara yang tercemar pikiran negatif, gosip, dan amarah. Bagi Ibnu Sina, udara yang dimaksud bukan hanya oksigen, tetapi juga lingkungan sosial yang kita hirup setiap hari. Berada di sekitar orang-orang yang bijak dan berakhlak baik adalah seperti menghirup udara segar bagi jiwa. Tidur baginya bukan sekadar memejamkan mata, tetapi kesempatan tubuh untuk memperbaiki dirinya dan pikiran untuk kembali jernih. Ia mengingatkan bahwa tidur yang cukup akan memelihara daya pikir, sedangkan begadang tanpa tujuan akan merusak kejernihan hati. Olahraga bagi Ibnu Sina adalah gerakan tubuh yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Tidak perlu berlebihan, tetapi cukup untuk menggerakkan otot, melancarkan peredaran darah, dan membuang racun dari tubuh. Ia bahkan menyarankan berjalan santai di pagi hari untuk membiarkan pikiran menyatu dengan alam. Namun yang paling menarik adalah pandangannya tentang ketenangan batin. Menurutnya, sumber penyakit terbesar manusia justru berasal dari kegelisahan hati dan ketidakseimbangan jiwa. Amarah, iri, dengki, dan rasa takut yang berlebihan adalah racun yang mematikan lebih cepat daripada makanan basi. Ia menganjurkan zikir, doa, dan perenungan untuk membersihkan hati, seperti seseorang membersihkan jendela agar cahaya masuk dengan lebih terang. Ibnu Sina juga menegaskan bahwa ilmu adalah obat bagi kebodohan, dan kebodohan seringkali menjadi akar penyakit. Ia percaya bahwa orang yang terus belajar akan memiliki pikiran yang tajam, hati yang luas, dan jiwa yang tenang. Belajar bukan hanya untuk mendapatkan pekerjaan atau harta, tetapi untuk memahami hakikat diri dan tujuan hidup. Baginya, hidup yang bermakna adalah hidup yang memberi manfaat. Seseorang boleh sehat secara fisik, tetapi jika hidupnya hanya dihabiskan untuk diri sendiri, maka ia telah kehilangan makna. Ibnu Sina memandang bahwa puncak kesehatan adalah ketika seseorang menggunakan tubuhnya untuk kebaikan, menggunakan akalnya untuk mencari kebenaran, dan menggunakan jiwanya untuk mendekat kepada Sang Pencipta. Ia pun mengingatkan bahwa umur yang panjang tidak selalu berarti hidup yang berkualitas. Kualitas hidup diukur dari seberapa dalam kita mengisi waktu dengan amal dan pengetahuan. Sebuah hari yang digunakan untuk belajar, membantu sesama, atau merenungi kebesaran Allah, bagi Ibnu Sina, jauh lebih berharga daripada bertahun-tahun hidup tanpa arah. Dalam pandangan Ibnu Sina,
Kesabaran adalah obat yang tak ternilai. Saat sakit, ia menekankan pentingnya kesabaran untuk memberi tubuh kesempatan memperbaiki diri. Saat menghadapi masalah, ia menegaskan bahwa kesabaran memberi akal kesempatan untuk berpikir jernih. Kesabaran bukan berarti pasif, tetapi aktif menjaga diri agar tidak tergelincir dalam tindakan yang merugikan. Ia juga menekankan peran syukur dalam menjaga kesehatan. Hati yang penuh rasa syukur akan memproduksi ketenangan, yang pada gilirannya menyehatkan tubuh. Syukur membuat kita melihat kekayaan dalam hal-hal kecil, udara yang segar di pagi hari, secangkir air di tengah dahaga, atau senyum dari orang yang kita cintai. Ibnu Sina mengajarkan bahwa pengobatan terbaik adalah pencegahan. Menjaga pola makan, menjaga kebersihan, mengatur emosi, dan menyeimbangkan aktivitas fisik dengan istirahat adalah cara-cara mencegah penyakit sebelum ia datang. Namun ia juga realistis. Manusia akan menua, tubuh akan melemah, dan suatu saat ajal akan tiba. Karena itu, menurutnya, tujuan menjaga kesehatan bukan untuk menghindari kematian, tetapi agar selama hidup kita mampu menjalankan amanah sebagai khalifah di bumi dengan sebaik-baiknya. Ia mengajak kita untuk menatap kehidupan seperti seorang tabib menatap pasien, penuh perhatian, kesabaran, dan kasih sayang. Ia mengingatkan bahwa kita semua adalah tabib bagi diri sendiri. Tubuh kita adalah pasien, dan jiwa kita adalah penuntun. Hidup sehat dan bermakna, dalam pandangan Ibnu Sina, adalah perjalanan panjang yang memerlukan kesadaran, disiplin, dan niat yang lurus. Kesehatan adalah anugerah, tetapi makna hidup adalah hasil dari pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari. Ketika kita mengatur pola makan, kita tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga melatih kendali diri. Ketika kita menenangkan pikiran, kita tidak hanya menjaga akal, tetapi juga membuka jalan bagi kebijaksanaan. Ketika kita berbuat baik kepada sesama, kita tidak hanya menyehatkan hati, tetapi juga menanamkan makna yang akan kita bawa sampai akhir hayat. Ibnu Sina seolah berkata kepada kita, jagalah tubuhmu, peliharalah akalmu, dan sucikan jiwamu. Karena dari situlah lahir kehidupan yang sehat dan bermakna. Ibnu Sina adalah sosok yang tidak hanya mengandalkan teori, tetapi juga mempraktikkan apa yang ia ajarkan. Kisah masa mudanya memberi kita pelajaran bahwa kesehatan tubuh dan kejernihan pikiran sangat menentukan kualitas hidup. Sejak kecil, ia dikenal memiliki rasa ingin tahu yang besar. Namun, rasa ingin tahu itu tidak akan berkembang jika tubuhnya lemah dan pikirannya kusut. Karena itu, ia menjaga kesehatannya dengan disiplin. Dalam catatan sejarah, diceritakan bahwa pada usia 16 tahun, Ibnu Sina sudah menjadi tabib yang mampu mengobati pasien dewasa. Bagaimana mungkin seorang remaja bisa melakukan itu? Ia memiliki dua kebiasaan yang patut kita tiru. Pertama, ia mengatur waktu belajar dan istirahat dengan ketat. Ia tidak membiarkan rasa lelah menumpuk, karena ia tahu kelelahan adalah pintu masuk bagi kebingungan dan kesalahan berpikir. Kedua, ia memadukan ilmu dengan akhlak. Ia tidak hanya mengobati tubuh pasien, tetapi juga menenangkan hati mereka. Ibnu Sina paham bahwa penyakit fisik seringkali berakar dari penyakit batin. Ia pernah mengatakan bahwa kecemasan yang tidak diatasi akan menggerogoti kesehatan seperti api yang membakar kain dari dalam. Karena itu, ia menganjurkan pasiennya untuk memperbaiki pikiran dan hati, bukan hanya tubuh. Bayangkan, lebih dari 1000 tahun lalu, ia sudah memahami konsep yang sekarang kita kenal sebagai psikosomatik, hubungan erat antara pikiran, emosi, dan kesehatan fisik. Dalam bukunya, ia menulis bahwa orang yang selalu berpikir negatif, menyimpan dendam, atau memelihara rasa iri, akan lebih mudah jatuh sakit. Bukan karena terkena kutukan, tetapi karena tubuh merespons pikiran dengan memproduksi racun stres yang merusak organ. Pelajaran ini sangat relevan di zaman kita yang penuh tekanan. Banyak orang berusaha hidup sehat dengan makanan organik dan olahraga teratur, tetapi lupa membersihkan pikirannya dari racun emosi. Hasilnya, kesehatan fisik mereka tetap rapuh. Ibnu Sina mengingatkan bahwa detoksifikasi jiwa sama pentingnya dengan detoksifikasi tubuh.
Ia pun mengajarkan bahwa salah satu cara paling efektif untuk menjaga kesehatan adalah dengan menjaga hati tetap lapang. Caranya sederhana, perbanyak memaafkan, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi melepaskan beban yang mengikat kita pada masa lalu. Beban itu, jika dibiarkan, akan menguras energi dan merusak tubuh. Selain memaafkan, Ibnu Sina menekankan pentingnya mengisi waktu dengan hal-hal bermanfaat. Ia menolak kebiasaan berlama-lama dalam kesia-siaan. Bagi dia, waktu adalah obat yang harus digunakan dengan bijak. Setiap jam yang terbuang untuk hal yang tidak memberi manfaat adalah jam yang diambil dari umur kita tanpa bisa kembali. Di sisi lain, Ibnu Sina juga tidak mengajarkan kita untuk menjadi kaku dan tidak pernah bersenang-senang. Ia justru menyarankan agar kita sesekali menghibur diri dengan cara yang baik, bercengkerama dengan teman, menikmati keindahan alam, atau mendengarkan musik yang menenangkan. Bagi Ibnu Sina, kebahagiaan yang sederhana ini adalah bagian dari resep kesehatan. Ia juga memberi perhatian khusus pada hubungan antara manusia dengan alam. Alam bagi Ibnu Sina bukan sekadar sumber makanan atau obat, tetapi juga sumber ketenangan jiwa. Ia menganjurkan berjalan di taman, menghirup udara segar di pagi hari, dan merenungi ciptaan Tuhan di bawah cahaya matahari atau rembulan. Semua itu menurutnya adalah terapi alami yang tak kalah penting dibandingkan ramuan herbal. Dalam hal pengobatan, Ibnu Sina selalu memulai dengan pendekatan paling ringan. Ia percaya bahwa tubuh memiliki kemampuan alami untuk menyembuhkan dirinya sendiri, asalkan kita memberinya kesempatan. Obat herbal dan resep sederhana adalah pilihannya sebelum beralih ke metode yang lebih kuat. Filosofi ini sebenarnya juga berlaku dalam kehidupan kita. Ketika masalah datang, mulailah dengan langkah kecil yang bijak sebelum mengambil tindakan besar yang berisiko. Salah satu nasihatnya yang patut direnungkan adalah, obati akal sebelum mengobati badan. Maksudnya, ketika kita sakit, jangan hanya fokus pada obat untuk tubuh, tetapi juga berikan obat untuk pikiran. Pikiran yang sehat akan mempercepat penyembuhan tubuh, sedangkan pikiran yang rusak akan memperlambatnya. Jika kita menerapkan ajaran Ibnu Sina dalam kehidupan modern, kita akan melihat bahwa kesehatan sejati bukanlah hasil dari satu kebiasaan, tetapi perpaduan dari banyak hal. Makanan yang baik, istirahat cukup, pikiran yang jernih, hati yang lapang, lingkungan yang mendukung, dan hubungan yang baik dengan Tuhan. Ia juga mengingatkan bahwa semua ilmu dan kesehatan yang kita miliki pada akhirnya adalah amanah. Amanah itu harus digunakan untuk membantu orang lain. Sehat bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk memungkinkan kita melayani, mengajar, dan memberi manfaat. Inilah yang membuat hidup menjadi bermakna. Bayangkan sebuah ruangan sederhana di Bukhara, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Di sana, duduklah seorang pemuda dengan mata yang tajam, dikelilingi tumpukan kitab tebal. Pemuda itu adalah Ibnu Sina. Meski usianya baru belasan tahun, wajahnya memancarkan ketenangan orang yang telah memahami rahasia hidup. Di hadapan murid-muridnya, ia berkata dengan suara lembut namun penuh wibawa, "Tubuhmu adalah amanah, pikiranmu adalah cahaya, dan jiwamu adalah pelita. Jangan biarkan salah satunya padam, karena jika satu padam, yang lain akan ikut meredup." Murid-muridnya terdiam, merenungi kata-kata itu. Lalu, ia melanjutkan, "Jika engkau ingin hidup sehat, maka rawatlah tubuhmu seperti seorang pengrajin merawat alat kerjanya. Bersihkan ia, gunakan dengan benar, dan jangan memaksanya bekerja melampaui batas. Tubuh yang lelah akan membebani pikiran, dan pikiran yang berat akan meracuni jiwa." Kita, di zaman ini, sering lupa pesan itu. Kita memaksa tubuh bekerja tanpa henti, tidur larut demi pekerjaan, makan tergesa-gesa demi mengejar jadwal, dan mengisi pikiran dengan kekhawatiran tanpa memberi waktu untuk beristirahat. Lalu kita bertanya-tanya, mengapa kita mudah sakit, gelisah, atau merasa hidup hampa? Ibnu Sina mengajarkan sebuah keseimbangan yang sederhana, namun sulit dilakukan jika kita tidak disiplin. Ia berkata, "Sehatlah dengan secukupnya, nikmatilah dunia dengan bijaknya,
dan sibukkan dirimu dengan yang bermanfaat. Kata-kata itu mengandung rahasia agar kita tidak terjebak dalam dua ekstrim, hidup berlebihan atau hidup mengabaikan diri sendiri. Ia bercerita tentang pasien-pasiennya. Ada yang datang dengan tubuh lemah, tetapi hati dan pikirannya penuh semangat. Orang-orang seperti ini sering pulih lebih cepat. Ada pula yang datang dengan tubuh kuat, tetapi pikirannya dipenuhi ketakutan dan kebencian. Mereka ini sembuhnya jauh lebih lambat. Dari sinilah ia menyimpulkan bahwa kesehatan sejati adalah perpaduan tiga kekuatan. Tubuh yang terawat, pikiran yang tenang, dan hati yang bersih. Suatu hari, seorang bangsawan datang kepadanya, mengeluh sakit yang tak kunjung sembuh. Ibnu Sina memeriksa tubuhnya, dan tidak menemukan penyakit yang serius. Ia lalu bertanya tentang kehidupannya, dan terungkap bahwa bangsawan itu setiap hari dipenuhi rasa curiga kepada orang di sekitarnya. Ia sulit tidur, sulit makan, dan selalu berpikir buruk. Ibnu Sina berkata kepadanya, "Obatmu bukan pada ramuan, tetapi pada cara pandangmu. Belajarlah mempercayai, memaafkan, dan melihat kebaikan. Maka tubuhmu akan ikut sembuh." Kisah ini mengajarkan bahwa banyak sakit di dunia ini yang bukan berasal dari makanan yang kita makan, tetapi dari pikiran yang kita pelihara. Maka, jika kita ingin benar-benar sehat, kita harus memeriksa bukan hanya isi piring kita, tetapi juga isi pikiran kita. Ibnu Sina juga mengajarkan bahwa setiap orang harus menjadi tabib bagi dirinya sendiri. Bukan berarti kita tidak memerlukan bantuan orang lain, tetapi kita harus mengenal tubuh dan jiwa kita sedemikian rupa sehingga kita bisa mencegah penyakit sebelum ia datang. Ia menganjurkan kita untuk peka terhadap tanda-tanda kecil. Rasa lelah yang berlebihan, mudah marah, sulit tidur, atau kehilangan semangat. Tanda-tanda ini, menurutnya, adalah alarm tubuh yang tidak boleh diabaikan. Ia berkata, jangan tunggu sakit untuk menghargai sehat, dan jangan tunggu tua untuk menghargai waktu. Kalimat ini seolah melintasi abad dan menampar kita yang sering menunda-nunda hidup sehat sampai tubuh memberi peringatan keras. Bagi Ibnu Sina, kebahagiaan juga adalah bagian dari kesehatan. Ia tidak memisahkan antara hidup sehat dan hidup bermakna. Menurutnya, orang yang merasa hidupnya penuh tujuan akan memiliki daya tahan tubuh lebih kuat. Inilah mengapa ia menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang jelas. Sesuatu yang membuat kita bangun setiap pagi dengan semangat. Dalam pandangannya, visi itu sebaiknya terkait dengan memberi manfaat. Ia berkata, hidup yang hanya untuk diri sendiri adalah hidup yang kerdil. Maka, jika kita ingin menambah makna hidup sekaligus menyehatkan jiwa, kita harus berusaha memberi, entah dalam bentuk ilmu, tenaga, atau sekadar senyuman yang tulus. Ketika kita membaca warisan pemikiran Ibnu Sina, kita melihat bahwa ia memandang manusia sebagai makhluk yang harus seimbang di tiga dunia. Dunia jasmani, dunia akal, dan dunia ruhani. Ia tidak mengajarkan kita untuk hanya sibuk dengan tubuh dan melupakan hati, atau hanya mengurus akal dan mengabaikan tubuh. Ia mengajarkan harmoni. Bayangkan jika pesan ini kita terapkan di kehidupan modern. Kita bangun pagi, menghirup udara segar, bersyukur, menjaga pola makan, bekerja dengan penuh kesadaran, berinteraksi dengan orang lain dengan hati yang lapang, dan sebelum tidur merenungi hari kita sambil memaafkan semua yang perlu dimaafkan. Bukankah hidup akan terasa jauh lebih damai? Ibnu Sina mungkin telah wafat hampir 1000 tahun yang lalu, tetapi suaranya masih terdengar. Seakan ia berkata dari balik sejarah, "Sehatlah agar engkau bisa berkarya, berkaryalah agar hidupmu bermakna, dan jadikan maknamu sebagai bekal menuju akhirat." Bayangkan, 1000 tahun lalu, seorang pemuda dari tanah Persia menulis gagasan-gagasan yang akan mengguncang dunia. Ia tidak hidup di zaman rumah sakit modern, tidak memiliki laboratorium canggih, dan tidak ditemani teknologi seperti yang kita nikmati hari ini. Tetapi, ia memahami satu hal yang masih relevan bahkan sampai sekarang, bahwa manusia adalah satu kesatuan yang utuh. Tubuh, akal, dan jiwa tidak bisa dipisahkan. Ibnu Sina mengibaratkan hidup ini seperti sebuah kebun. Tubuh adalah tanahnya, akal adalah tukang kebunnya, dan jiwa adalah benihnya.
Jika tanahnya subur tetapi benihnya buruk, kebun tidak akan menghasilkan buah yang baik. Jika benihnya baik tetapi tukang kebunnya malas, tanaman akan layu. Dan jika tanahnya gersang, tak peduli sebaik apapun tukang kebun dan benihnya, hasilnya tetap buruk. Pesan ini menampar kita di zaman sekarang. Kita sering merawat tubuh, tetapi membiarkan pikiran dan hati kita kotor. Atau sebaliknya, kita sibuk membaca buku dan belajar banyak hal, tetapi lupa menjaga kesehatan tubuh. Bahkan ada yang tekun beribadah, tetapi menelantarkan tubuhnya dengan pola hidup yang buruk. Ibnu Sina mengingatkan bahwa ketiganya harus berjalan seiring. Ia pernah berkata kepada muridnya, tubuh yang sehat adalah kendaraan untuk perjalanan panjangmu, dan akal yang jernih adalah kompasnya. Tetapi tujuan perjalanan itu bukan dunia semata, melainkan kebahagiaan hakiki yang hanya bisa dicapai dengan jiwa yang bersih. Kata-kata ini membuat muridnya terdiam, dan mungkin kita juga perlu diam sejenak untuk merenungkannya. Mari kita lihat kehidupan kita sendiri. Seberapa sering kita memaksa tubuh bekerja melampaui batas? Seberapa sering kita menjejali pikiran dengan berita buruk dan gosip yang tidak perlu? Seberapa sering kita membiarkan hati kita dipenuhi rasa iri atau marah yang tak kunjung hilang? Jika kita jujur, mungkin kita akan menyadari bahwa banyak sakit yang kita derita adalah hasil dari kelalaian kita sendiri. Ibnu Sina tidak hanya memberikan teori, ia memberikan solusi. Ia mengajarkan moderasi, keseimbangan dalam segala hal. Makan secukupnya, tidur secukupnya, bekerja secukupnya, bahkan bersenang-senang pun secukupnya. Ia percaya bahwa berlebihan dalam hal baik sekalipun akan berujung buruk. Salah satu kisah yang menginspirasi adalah ketika seorang muridnya jatuh sakit karena terlalu giat belajar. Murid itu memaksakan diri membaca dan menulis hingga larut malam setiap hari. Ibnu Sina menegurnya, ilmu tidak akan lari, tetapi tubuhmu bisa runtuh. Jika tubuhmu runtuh, siapa yang akan mempelajari ilmu itu? Pesan ini sangat relevan bagi kita yang sering mengorbankan kesehatan demi ambisi, entah itu karir, uang, atau pencapaian. Ia juga mengingatkan kita untuk menghargai momen sederhana. Ia mengatakan bahwa kebahagiaan sejati sering tersembunyi dalam hal-hal kecil, secangkir air ketika kita haus, angin sejuk di sore hari, atau canda bersama keluarga. Orang yang hanya mencari kebahagiaan dalam hal-hal besar akan jarang merasa puas, dan ketidakpuasan adalah sumber penyakit batin. Ketika membicarakan kesehatan jiwa, Ibnu Sina menekankan pentingnya pembersihan hati setiap hari. Sama seperti kita membersihkan tubuh dari kotoran, hati pun harus dibersihkan dari emosi negatif. Caranya? Dengan zikir, doa, merenung, atau sekadar berdiam diri mengingat kebaikan yang kita miliki. Dalam catatannya, ia menulis bahwa orang yang sering bersyukur akan memiliki ketahanan fisik dan mental yang lebih kuat. Syukur, katanya, adalah vitamin bagi jiwa. Ia membuat kita tahan terhadap badai kehidupan, sama seperti tubuh yang sehat tahan terhadap penyakit. Ibnu Sina juga memahami bahwa manusia adalah makhluk sosial. Ia menganjurkan kita untuk memilih teman dan lingkungan dengan bijak. Teman yang baik adalah seperti udara segar. Ia menyehatkan tanpa kita sadari. Sedangkan teman yang buruk adalah seperti udara beracun. Ia merusak perlahan-lahan. Maka, jika kita ingin sehat, bukan hanya tubuh dan pikiran yang dijaga, tetapi juga pergaulan kita. Menariknya, ia melihat kesehatan bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai alat untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Sehat agar bisa belajar, sehat agar bisa bekerja, sehat agar bisa beribadah, sehat agar bisa membantu sesama. Sehat bukan untuk pamer, tetapi untuk memberi. Dan disinilah makna terbesar dari ajaran Ibnu Sina. Hidup yang sehat adalah pondasi, tetapi hidup yang bermakna adalah bangunan yang kita dirikan di atasnya. Tanpa pondasi, bangunan akan runtuh. Tanpa bangunan, pondasi menjadi tak berguna. Jika hari ini kita memutuskan untuk mengikuti jejaknya, kita perlu mulai dari hal kecil. Perhatikan apa yang kita makan, bagaimana kita tidur, bagaimana kita mengatur emosi, dan bagaimana kita mengisi pikiran. Kemudian,
Isi hidup kita dengan tujuan yang mulia, yang membuat kita bangun setiap pagi dengan semangat dan tidur setiap malam dengan hati tenang. Bayangkan suatu hari nanti, ketika kita menoleh ke belakang, kita bisa berkata, "Aku telah merawat tubuhku dengan baik, mengasah akalku dengan sungguh-sungguh, dan menjaga jiwaku tetap bersih. Dan semua itu kulakukan agar hidupku bermanfaat." Itulah warisan sejati yang ingin Ibnu Sina tanamkan kepada kita. Karena pada akhirnya, hidup sehat tanpa makna hanyalah umur yang panjang tanpa arah. Tetapi hidup yang sehat dan bermakna adalah perjalanan yang indah, yang setiap langkahnya bernilai, dan setiap hembusan napasnya menjadi syukur. Bayangkan, suatu pagi di akhir hayatnya, Ibnu Sina duduk di tepi ranjang. Tubuhnya mulai renta, gerakannya melambat, tetapi sorot matanya masih memancarkan cahaya yang sama seperti ketika ia muda. Di sekelilingnya ada murid-murid yang setia, menunggu nasihat terakhir dari guru besar mereka. Dengan suara yang pelan, ia berkata, "Wahai murid-muridku, umurku akan habis, tubuhku akan kembali ke tanah. Tetapi ilmu yang telah kutinggalkan akan tetap hidup, jika kalian menjaganya. Ingatlah, kesehatan yang kalian miliki sekarang bukan milik kalian. Ia adalah titipan. Dan setiap titipan akan diminta pertanggungjawaban." Hening menyelimuti ruangan itu. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti menembus hati. Jangan habiskan hidup hanya untuk menjaga tubuh, lalu melupakan jiwa. Dan jangan pula sibuk dengan ibadah, tetapi menelantarkan tubuh yang menjadi amanah. Keduanya harus kalian rawat, karena keduanya akan menjadi saksi perjalanan kalian. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu melanjutkan, "Jangan takut mati, takutlah jika kalian hidup tanpa makna. Karena kematian hanyalah pintu, dan hidup ini hanyalah perjalanan menuju pintu itu. Bekal terbaik yang bisa kalian bawa bukanlah harta, bukan pula pujian manusia, melainkan hati yang bersih, akal yang tercerahkan, dan tubuh yang digunakan untuk kebaikan." Salah satu muridnya menahan air mata. Mereka tahu, ini bukan sekadar nasihat untuk mereka, tetapi untuk siapa saja yang mau mendengar, bahkan 1000 tahun setelahnya, termasuk kita hari ini. Cobalah kita pejamkan mata sejenak, dan tanyakan pada diri sendiri, apakah aku sudah menjaga tubuhku? Apakah aku sudah menjaga pikiranku dari racun kebencian dan prasangka buruk? Apakah aku sudah menjaga hatiku dari iri, dengki, dan kesombongan? Dan yang terpenting, apakah aku sudah mengisi hidup ini dengan makna? Kita hidup di zaman yang serba cepat, penuh tekanan, dan sering membuat kita lupa siapa diri kita. Tapi nasihat Ibnu Sina datang seperti cahaya di tengah kabut. Ia mengingatkan kita untuk melambat, untuk melihat ke dalam diri, untuk memperhatikan hal-hal sederhana yang sering kita abaikan. Kesehatan bukanlah tujuan akhir, tetapi kendaraan untuk mengantarkan kita pada tujuan sejati, menjalani hidup yang berarti, bermanfaat, dan diridhai oleh Tuhan. Maka, jangan sia-siakan kendaraan itu. Gunakan setiap hari untuk berjalan di jalan yang benar, meskipun langkahnya kecil. Jika suatu hari nanti kita dipanggil oleh Sang Pencipta, semoga kita bisa tersenyum dan berkata, "Ya Allah, aku telah menjaga amanah MU. Aku gunakan tubuh ini untuk kebaikan, aku isi pikiranku dengan kebenaran, dan aku jaga jiwaku agar tetap bersih. Aku telah berusaha hidup sehat, bukan hanya untuk diriku, tetapi agar aku bisa memberi manfaat bagi sesama." Dan saat itulah, kita akan mengerti makna sejati dari warisan Ibnu Sina, bahwa hidup sehat dan hidup bermakna bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan dua sisi dari satu perjalanan yang sama. Sebuah perjalanan yang, jika dijalani dengan penuh kesadaran, akan menjadi bekal terbaik untuk kehidupan yang abadi. Kita sering lupa, tubuh ini tidak kita miliki selamanya. Ia hanya singgah di tangan kita, seperti buku pinjaman dari sebuah perpustakaan besar. Kita bisa membacanya, memanfaatkannya, merawatnya, tetapi suatu saat harus mengembalikannya. Dan saat mengembalikan, alangkah indahnya jika kita bisa berkata, "Aku menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya." Akal pun sama. Ia seperti matahari dalam diri kita. Jika kita biarkan ia bersinar,
Ia akan menerangi langkah-langkah kita. Tetapi jika kita biarkan ia tertutup awan kebodohan dan kemalasan, kita akan tersesat dalam kegelapan. Ibnu Sina mengingatkan, sinar akal perlu dijaga dengan ilmu yang bermanfaat, dengan membaca, dengan berdiskusi, dengan merenung, dan dengan menghindari hal-hal yang mengotori pikiran. Dan jiwa adalah inti segalanya. Ia seperti permata yang terbungkus kain. Kita bisa membiarkannya tertutup debu amarah, iri, dengki, atau kita bisa membersihkannya setiap hari dengan syukur, sabar, dan memaafkan. Ibnu Sina percaya, jiwa yang bersih akan menular pada tubuh yang sehat dan pikiran yang jernih. Maka, jika kita menginginkan hidup yang sehat dan bermakna, kita perlu merajut 3 benang ini menjadi satu kain kehidupan. Benang tubuh, benang akal, benang jiwa. Jika salah satunya putus, kain itu akan robek. Hari ini, kita mungkin sedang berada di persimpangan. Di satu sisi ada jalan yang penuh kesenangan sesaat tapi merusak tubuh, meracuni pikiran, dan mengeraskan hati. Di sisi lain ada jalan yang penuh disiplin, keseimbangan, dan makna. Jalan kedua mungkin tampak lebih sulit, tetapi di ujungnya ada ketenangan yang tak ternilai. Ibnu Sina tidak memaksa kita memilih. Ia hanya menunjukkan, seperti seorang guru yang mengangkat lentera di malam gelap. Lentera itu adalah nasihatnya, dan kita yang memutuskan mau berjalan ke arah mana. Bayangkan, jika setiap hari kita bangun dengan tubuh segar, pikiran lapang, dan hati yang damai. Bayangkan berapa banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Betapa banyak senyum yang bisa kita sebarkan. Betapa banyak luka yang bisa kita sembuhkan, bukan hanya di tubuh orang lain, tetapi di hati mereka. Inilah hidup yang sehat. Inilah hidup yang bermakna. Keduanya tidak bisa dipisahkan, seperti dua sayap burung. Seekor burung tak akan bisa terbang hanya dengan satu sayap. Demikian pula kita, tak akan bisa terbang menuju tujuan hidup jika hanya menjaga salah satu dan melupakan yang lain. Maka mulai hari ini, rawatlah tubuhmu, jernihkan pikiranmu, bersihkan jiwamu. Bukan untuk terlihat baik di mata orang lain, tetapi untuk menjadi hamba yang mampu memanfaatkan setiap detik hidup sebagai ladang amal. Suatu saat nanti, ketika waktu kita habis, kita akan meninggalkan dunia ini seperti Ibnu Sina, bukan hanya sebagai jasad yang kembali ke tanah, tetapi sebagai warisan yang hidup di hati orang-orang yang kita sentuh. Dan itu hanya mungkin jika kita memulai sekarang, detik ini juga, dengan tekad yang bulat. Aku akan hidup sehat, aku akan hidup bermakna. Karena seperti yang diyakini Ibnu Sina, kesehatan adalah pondasi, makna adalah bangunan, dan kehidupan adalah rumah yang kita tinggali sampai waktu pulang tiba. Dan rumah yang indah itu bukan hanya milik kita, tetapi tempat berteduh bagi banyak orang di sekitar kita. Kesehatan tubuh, bagi Ibnu Sina, bukan hanya tentang bebas penyakit. Ia adalah tentang keselarasan. Tubuh manusia, katanya, seperti sebuah simfoni. Setiap organ adalah alat musiknya, dan setiap detak jantung adalah nadanya. Jika satu alat tidak selaras, musiknya akan sumbang. Kita mungkin masih bisa berjalan, bekerja, bahkan tertawa, tetapi di dalam diri, harmoni itu terganggu. Ia mengamati bahwa banyak orang jatuh sakit bukan karena kekurangan obat, tetapi karena kehilangan keseimbangan. Makan berlebihan, tidur tak teratur, duduk terlalu lama, atau bekerja tanpa henti. Semuanya adalah nada-nada fals yang perlahan merusak simfoni tubuh. Dan ironisnya, seringkali kita tidak sadar sampai musik itu berhenti. Di masanya, Ibnu Sina telah menulis tentang pentingnya gerak. Ia melihat para petani yang setiap hari bekerja di ladang memiliki tubuh yang lebih kuat dan jarang sakit dibandingkan orang-orang yang hanya duduk di dalam rumah. Ia menasihati murid-muridnya untuk berjalan setiap pagi, menghirup udara segar, membiarkan cahaya matahari menyentuh kulit, karena itu adalah obat gratis yang disediakan Tuhan. Hari ini, kita mungkin tidak lagi menggarap ladang, tetapi kita bisa mengambil pelajaran yang sama. Gerak adalah kehidupan. Tubuh yang diam terlalu lama akan melemah. Sama seperti air yang diam terlalu lama akan membusuk. Tidak perlu olahraga ekstrim,
Cukup gerak yang teratur, yang membuat tubuh kita mengalirkan darah dan oksigen dengan gembira. Kemudian ia berbicara tentang makanan. Bagi Ibnu Sina, makanan adalah obat pertama sebelum ramuan apapun. Ia percaya bahwa apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh, tetapi juga mempengaruhi pikiran dan suasana hati. Makanan yang baik memberi energi jernih, sementara makanan yang buruk membawa berat dan malas. Pikirkanlah, seberapa sering kita makan bukan karena lapar, tetapi karena bosan, sedih, atau hanya karena makanan itu ada di depan mata? Ibnu Sina mengingatkan, makanlah untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Dan makanlah sampai cukup, bukan sampai penuh. Ia bahkan membagi waktu makan dengan prinsip sederhana. Makanlah ketika tubuh meminta, berhentilah sebelum ia lelah. Prinsip ini sederhana, tetapi sulit diikuti di dunia modern yang penuh godaan rasa dan aroma. Namun, jika kita berani melatih diri, kita akan merasakan perbedaan besar pada energi dan ketajaman pikiran. Dari tubuh, kita beralih ke akal. Ibnu Sina menyebut akal sebagai cermin hati. Jika hati kita kotor oleh keserakahan, kebencian, atau kesombongan, maka akal akan memantulkan gambaran yang salah. Sebaliknya, hati yang bersih akan membuat akal memantulkan kebenaran dengan jernih. Akal yang sehat, katanya, butuh makanan seperti tubuh. Makanan akal adalah ilmu, renungan, dan percakapan yang membangun. Ia menganjurkan murid-muridnya untuk membaca setiap hari, tetapi tidak sekadar membaca, melainkan merenungkan dan berdiskusi. Karena ilmu yang hanya disimpan di kepala akan membeku, tetapi ilmu yang dibagikan akan tumbuh. Ia juga memperingatkan bahaya, makanan racun, bagi akal. Gosip, berita bohong, informasi yang tidak bermanfaat. Racun ini, jika masuk terlalu sering, akan mengaburkan penilaian kita, membuat kita mudah marah, mudah putus asa, dan sulit membedakan antara yang benar dan yang salah. Disinilah Ibnu Sina mengajarkan disiplin mental. Sama seperti kita memilih makanan yang baik untuk tubuh, kita juga harus memilih informasi yang baik untuk akal. Jangan biarkan pikiran kita menjadi tempat sampah bagi kata-kata dan gambar yang merusak. Dan akhirnya jiwa. Bagi Ibnu Sina, jiwa adalah pusat dari segalanya. Tubuh bisa kuat, akal bisa cerdas, tetapi jika jiwa kosong, hidup akan terasa hambar. Ia percaya bahwa jiwa yang sehat adalah jiwa yang tenang, dan ketenangan itu datang dari hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Ia mengingatkan bahwa sakit jiwa tidak selalu terlihat. Banyak orang yang tampak bahagia di luar, tetapi gelisah di dalam. Mereka mencari pelarian di harta, kekuasaan, atau kesenangan, tetapi tidak pernah menemukan kedamaian. Untuk menyembuhkan jiwa, Ibnu Sina menganjurkan 3 hal: rasa syukur, kesabaran, dan memaafkan. Syukur membuat kita puas dengan yang ada, sabar membuat kita kuat menghadapi cobaan, dan memaafkan membuat hati kita ringan. Ia juga percaya bahwa jiwa yang sehat akan mempengaruhi tubuh dan akal. Orang yang tenang akan tidur lebih nyenyak, makan lebih teratur, dan berpikir lebih jernih. Inilah mengapa ia selalu mengaitkan kesehatan dengan keseimbangan 3 hal ini. Di sebuah desa kecil, jauh dari pusat kota, hiduplah seorang petani tua bernama Hakam. Ia terkenal rajin bekerja, tetapi dalam beberapa bulan terakhir tubuhnya melemah. Ia mudah lelah, sering pusing, dan wajahnya pucat. Kabar tentang sakitnya Hakam sampai ke telinga Ibnu Sina. Ibnu Sina memutuskan untuk mengunjunginya. Perjalanannya memakan waktu setengah hari dengan menunggang kuda. Sesampainya di sana, ia tidak langsung memberi obat, melainkan mengajak Hakam berbicara. "Wahai Hakam, ceritakan padaku, apa yang kau lakukan setiap hari?" Hakam menjawab, "Aku bangun sebelum fajar, menggarap ladang sampai siang, lalu makan besar. Setelah itu aku bekerja lagi sampai matahari terbenam." Ibnu Sina mengangguk, "Dan apa yang kau makan?" Hakam tersenyum, "Roti gandum, daging, susu, sebanyak yang bisa kumakan, karena aku perlu tenaga." Ibnu Sina terdiam sejenak, lalu berkata, "Hakam,
Kau seperti kuda yang selalu berlari tanpa berhenti. Ia mungkin kuat di awal, tetapi suatu saat ia akan tumbang bukan karena medan, tetapi karena kelelahan. Tubuhmu seperti ladang. Jika terus ditanami tanpa diberi waktu beristirahat, tanah itu akan tandus. Ia kemudian menyarankan Hakam untuk mengurangi porsi makan, memberi jeda di tengah hari untuk istirahat, dan mengganti sebagian daging dengan sayuran segar. Ia juga memberinya ramuan herbal ringan, bukan untuk menyembuhkan penyakit, tetapi untuk membantu tubuh memulihkan kekuatannya. 3 minggu kemudian, Hakam mulai pulih. Ia merasa lebih ringan, pikirannya lebih jernih, dan pekerjaannya lebih mudah dilakukan. Ia mengerti bahwa kesehatan bukan sekadar soal seberapa keras kita bekerja, tetapi seberapa bijak kita mengatur tenaga. Kisah ini menyebar ke desa-desa sekitar, membuat banyak orang mulai memikirkan ulang kebiasaan mereka. Dan disinilah letak kekuatan Ibnu Sina. Ia tidak hanya memberi obat, tetapi memberi pemahaman yang mengubah cara orang menjalani hidup. Ada pula kisah seorang pemuda bernama Jamil, seorang pelajar yang sangat cerdas. Ia menghabiskan hari-harinya membaca buku tanpa henti, hampir tidak tidur, dan jarang makan. Ia ingin menjadi ulama besar secepat mungkin, sehingga mengorbankan tubuhnya demi mengejar ilmu. Ketika Jamil jatuh sakit, ia dibawa kepada Ibnu Sina. Dokter besar itu melihat matanya yang sayu dan tubuhnya yang kurus, lalu berkata, "Wahai anak muda, ilmu yang kau cari itu ibarat air. Tubuhmu adalah bejana yang menampungnya. Jika bejananya retak, bagaimana kau akan menyimpan air itu?" Jamil terkejut, "Tapi bukankah menuntut ilmu adalah kewajiban?" "Iya adalah kewajiban," jawab Ibnu Sina, "tetapi kewajiban itu akan hilang manfaatnya jika kau mengabaikan wadah yang menampungnya. Rawatlah tubuhmu, karena ia adalah pelayan bagi akalmu. Tanpa tubuh yang sehat, akalmu akan kehilangan kekuatannya." Sejak itu, Jamil mulai mengatur waktu belajar, memberi ruang bagi tidur dan makan yang cukup. Ia menyadari bahwa otak yang lelah sulit menyerap ilmu, dan tubuh yang kuat justru membuat belajarnya lebih cepat. Kisah-kisah seperti ini bukan hanya legenda. Mereka adalah pengingat bahwa prinsip Ibnu Sina tidak hanya berlaku 1000 tahun lalu, tetapi juga hari ini. Kita sering terjebak dalam ekstrim. Bekerja tanpa henti sampai sakit, atau belajar tanpa memperhatikan kesehatan. Padahal, keseimbangan adalah kuncinya. Hari ini, kita hidup di dunia yang serba cepat. Jam tangan kita bukan lagi penanda waktu, tapi pengingat tugas. Ponsel kita bukan lagi sekadar alat komunikasi, tetapi pintu yang tak pernah tertutup untuk arus informasi. Kita bangun pagi, mengecek layar sebelum melihat matahari. Kita tidur larut, masih memandangi cahaya biru, lupa bahwa tubuh kita rindu gelap yang tenang. Jika Ibnu Sina hidup di zaman ini, ia mungkin akan tersenyum, lalu berkata, "Kalian memiliki banyak kemudahan, tapi juga banyak jebakan. Dulu, orang berjalan kaki bermil-mil untuk menimba ilmu, kini kita hanya perlu mengetik di mesin pencari. Tapi justru karena semua begitu mudah, kita tergoda untuk mengonsumsi informasi tanpa seleksi. Kita menelan apapun yang lewat di layar, tanpa bertanya, apakah ini menyehatkan akal, atau justru meracuni pikiran?" Tubuh kita pun terjebak. Kursi kerja, kursi mobil, kursi rumah. Kita duduk lebih lama daripada kita bergerak. Makanan datang lewat aplikasi, minuman manis tersedia di setiap sudut. Kita makan bukan karena lapar, tetapi karena iklan membuat kita tergoda. Lalu kita heran mengapa tubuh terasa lemas, pikiran sulit fokus, dan hati gelisah. Inilah saatnya kita menghidupkan kembali prinsip keseimbangan yang diajarkan Ibnu Sina. Ia akan berkata, "Gerakan tubuhmu, meski hanya sejenak setiap jam. Beri makan tubuhmu dengan yang alami, bukan yang berlebihan diproses. Biarkan mata memandang hijau pepohonan, bukan hanya layar yang tak pernah padam." Bagi akal, ia akan mengingatkan kita untuk memilih bacaan seperti memilih makanan. Jangan biarkan pikiran kita penuh dengan berita yang membuat cemas, gosip yang memecah belah, atau hiburan yang mengikis fokus. Isilah dengan ilmu yang membuat kita lebih bijak,
bukan sekadar lebih tahu. Dan bagi jiwa, ia akan menyarankan sesuatu yang mungkin terasa asing di era digital. Diam. Diam sejenak dari semua notifikasi, diam untuk mendengar suara hati, diam untuk merasakan kehadiran Tuhan. Karena dalam diam, jiwa kita mendapat napas yang sesungguhnya. Cobalah membayangkan, bagaimana hidup kita berubah jika setiap hari kita mempraktikkan 3 hal ini. Bangun pagi dengan gerak yang menyegarkan tubuh. Mengisi pikiran dengan ilmu yang membangun. Menutup hari dengan hati yang bersyukur. Perubahan itu tidak perlu besar di awal. Bahkan Ibnu Sina pun percaya, kesembuhan datang dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Seperti tetes air yang jatuh di batu, perlahan tapi pasti akan membentuk lekukan. Jika kita mau, 1 minggu saja mencoba hidup dengan kesadaran penuh terhadap tubuh, akal, dan jiwa, kita akan merasakan bedanya. Tidur lebih nyenyak, pikiran lebih ringan, hati lebih lapang. Dan dari situlah hidup sehat dan bermakna mulai terbentuk. Bayangkan dirimu sedang berdiri di tepi sebuah danau yang jernih. Airnya tenang, memantulkan langit biru tanpa celah. Itulah dirimu saat tubuh, akal, dan jiwa berada dalam keseimbangan. Tapi lihatlah, ketika satu batu kecil dilemparkan ke permukaan air, riaknya menyebar, mengganggu ketenangan itu. Begitu pula hidup kita. Satu kebiasaan buruk, jika terus dibiarkan, akan merambat dan mempengaruhi semua aspek kehidupan. Tubuh yang lelah akan membuat akal sulit berpikir jernih. Akal yang kusut akan membuat jiwa gelisah. Dan jiwa yang gelisah akan membuat kita kehilangan semangat untuk menjaga tubuh. Semua saling terkait, seperti rantai yang kuat atau rapuh, tergantung bagaimana kita merawatnya. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan kesempurnaan, tetapi kesempurnaan itu harus dijaga. Ia berkata, obat terbaik adalah hidup yang seimbang. Ramuan terbaik adalah kesadaran. Kata-kata itu sederhana, tetapi di baliknya ada pesan besar. Kesehatan bukan hadiah yang datang begitu saja, tetapi hasil dari pilihan yang kita buat setiap hari. Mari kita lihat pilihan itu. Ketika alarm berbunyi pagi hari, apakah kita bangun untuk menghirup udara segar, atau menarik selimut kembali dan tenggelam dalam malas? Saat lapar melanda, apakah kita memilih makanan yang memberi tenaga jernih, atau sekadar memuaskan lidah sesaat? Ketika pikiran lelah, apakah kita memberi waktu untuk istirahat, atau memaksa diri terus berlari sampai jatuh? Hidup sehat dan bermakna bukan sekadar tentang umur panjang. Ia adalah tentang kualitas setiap detik yang kita jalani. Tentang bangun pagi dengan semangat, bekerja dengan fokus, dan tidur dengan hati yang damai. Tentang memiliki tenaga untuk mengejar impian, dan ketenangan untuk mensyukuri apa yang sudah ada. Bayangkan jika kita semua mempraktikkan warisan Ibnu Sina ini. Kota-kota akan dipenuhi orang yang lebih sabar di jalan, lebih ramah di pasar, lebih tulus di tempat kerja. Rumah akan menjadi tempat yang lebih hangat, karena penghuninya punya tenaga untuk mencintai dan mendengar. Dan yang terpenting, kita akan kembali mengingat bahwa hidup ini bukan sekadar untuk dihabiskan, tetapi untuk dijalani dengan sadar. Kita akan berhenti mengejar kebahagiaan yang jauh, dan mulai menemukannya dalam langkah kecil. Seteguk air bersih, sepiring makanan sederhana, satu senyum yang kita berikan, satu napas yang kita syukuri. Itulah yang dimaksud Ibnu Sina ketika ia menulis bahwa kesehatan adalah pintu menuju semua kebaikan lain. Tanpa pintu itu, kita hanya berdiri di luar, mengetuk, tanpa pernah masuk. Tetapi dengan pintu itu terbuka, kita dapat berjalan menuju kehidupan yang penuh arti, di mana tubuh, akal, dan jiwa berjalan seiring, tidak saling meninggalkan. Jadi, mari kita mulai hari ini, detik ini. Mari kita rawat tubuh kita seperti kita merawat rumah yang kita cintai. Mari kita beri makan akal kita seperti kita memberi makan anak yang kita sayangi. Dan mari kita tenangkan jiwa kita seperti kita menenangkan sahabat yang sedang menangis. Karena pada akhirnya, kita adalah penjaga dari hidup kita sendiri. Pernahkah kita berpikir bahwa setiap pagi yang kita lewati adalah hadiah yang tak ternilai? Udara yang kita hirup,
detak jantung yang tak henti bekerja, mata yang terbuka dan mampu melihat dunia. Semua itu adalah anugerah yang sering kita abaikan. Ibnu Sina memahami hal ini lebih dari 1000 tahun yang lalu. Baginya, kesehatan bukan sekadar tidak sakit, tetapi keadaan di mana seluruh unsur manusia, fisik, mental, dan spiritual, berjalan selaras. Ia percaya, manusia adalah ciptaan yang memiliki potensi luar biasa, tetapi potensi itu hanya akan berkembang jika kita merawatnya. Seperti benih yang harus diberi tanah subur, cahaya, dan air, tubuh kita pun memerlukan gizi yang seimbang, gerak yang cukup, dan istirahat yang berkualitas. Akal kita butuh ilmu yang benar, diskusi yang menajamkan, dan latihan berpikir yang teratur. Jiwa kita memerlukan doa, rasa syukur, dan waktu untuk menenangkan diri dari hiruk-pikuk dunia. Namun, zaman modern seringkali membuat kita lupa. Kita terbiasa mengukur keberhasilan dari seberapa banyak pekerjaan yang kita selesaikan, bukan dari seberapa sehat kita menjalaninya. Kita menganggap wajar mengorbankan tidur demi mengejar target, atau mengabaikan makan demi rapat. Kita merasa tubuh akan selalu mengerti dan menyesuaikan diri, padahal tubuh hanya punya batas tertentu sebelum ia memberontak. Bayangkan sebuah kuda perang yang terus dipacu tanpa diberi makan atau air. Ia mungkin akan berlari kencang dalam waktu singkat, tetapi akhirnya ia akan roboh, dan tidak ada yang bisa membangunkannya lagi. Begitu pula tubuh kita. Kita bisa memaksanya sesaat, tapi bila terlalu lama, ia akan menyerah. Disinilah pesan Ibnu Sina menjadi sangat relevan. Ia mengingatkan, setiap tindakan kita terhadap tubuh, akal, dan jiwa adalah investasi. Kita bisa memilih untuk berinvestasi dengan kebiasaan sehat, makan bergizi, tidur cukup, berpikir positif, menghindari stres berlebihan. Atau kita memilih utang, kesehatan yang suatu hari harus dibayar mahal dengan penyakit dan kelelahan. Hidup sehat dan bermakna adalah perjalanan, bukan tujuan sekali jadi. Ia dibangun dari rutinitas kecil yang konsisten. Minum air putih di pagi hari. Berjalan kaki beberapa menit setelah duduk lama. Membaca satu halaman buku yang bermanfaat sebelum tidur. Mengucap terima kasih dalam doa singkat. Semua itu tampak sederhana, tetapi dalam jangka panjang membentuk fondasi yang kokoh. Bayangkan jika setiap orang di dunia memulai perubahan kecil ini. Kita akan melihat lebih sedikit wajah lelah di pagi hari, lebih banyak senyum tulus, dan lebih banyak orang yang benar-benar hadir dalam percakapan. Bukan hanya fisik, tetapi juga hati dan pikiran. Dunia akan menjadi tempat yang lebih ramah, bukan karena teknologinya lebih maju, tetapi karena manusianya lebih sehat dan sadar. Ibnu Sina tidak hanya meninggalkan warisan buku, tetapi juga cara pandang. Ia mengajarkan bahwa menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah, karena tubuh adalah amanah. Ia mengingatkan bahwa ilmu tidak akan bermakna jika tubuh lemah, dan kekuatan tidak akan berarti jika jiwa kosong. Maka hari ini, saat kita melangkah keluar dari pintu rumah, mari kita tanyakan pada diri sendiri, apakah aku sudah memberi yang terbaik untuk tubuhku? Apakah pikiranku hari ini akan dipenuhi hal yang membangun atau merusak? Apakah hatiku akan bersih dari iri, marah, dan rasa putus asa? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan bukan hanya kesehatan kita, tetapi juga kualitas hidup kita. Dan jika kita mau memulai dari sekarang, kita sedang merajut warisan Ibnu Sina dalam kehidupan kita sendiri, warisan yang tak lekang dimakan zaman, karena ia berakar pada kebenaran yang paling dasar. Manusia hidup paling baik ketika ia selaras dengan dirinya sendiri. Ada sebuah pelajaran berharga dari cara Ibnu Sina memandang manusia. Ia tidak pernah melihat tubuh hanya sebagai mesin, atau akal hanya sebagai alat berpikir, atau jiwa hanya sebagai sesuatu yang samar. Baginya, ketiganya adalah satu kesatuan yang saling mempengaruhi, seperti tiga senar pada alat musik yang harus selaras agar menghasilkan nada yang indah. Jika tubuh sakit, akal kehilangan kejernihan. Jika akal kacau, jiwa menjadi gelap. Jika jiwa terguncang, tubuh pun merasakan dampaknya. Maka, menjaga satu bagian saja tidaklah cukup. Kita harus menjaga ketiganya sekaligus, dengan cara yang seimbang.
Di dunia modern, kita sering terjebak untuk merawat hanya salah satunya. Ada orang yang menjaga tubuhnya dengan olahraga dan makanan sehat, tetapi pikirannya penuh dengan kekhawatiran dan berita negatif setiap hari. Ada yang memiliki pengetahuan luas, tetapi mengabaikan kesehatan fisiknya. Ada pula yang rajin beribadah, tetapi tidak mengelola stres dan emosi hingga tubuhnya melemah. Semua ini adalah ketidakseimbangan yang perlahan mengikis kualitas hidup. Ibnu Sina mengajarkan bahwa pengobatan sejati dimulai sebelum sakit datang. Ia percaya pada pencegahan, bukan hanya penyembuhan. Ia akan berkata, jangan menunggu sakit untuk menghargai sehat, dan jangan menunggu tua untuk menghargai waktu. Prinsip ini sederhana, tetapi sering kita abaikan. Mari kita ambil contoh sederhana, tidur. Dalam pandangan Ibnu Sina, tidur adalah salah satu pilar kesehatan yang sama pentingnya dengan makanan dan udara. Tidur yang cukup memberi waktu bagi tubuh untuk memperbaiki diri, memberi ruang bagi otak untuk menyusun kembali informasi, dan memberi ketenangan bagi jiwa. Tetapi di zaman ini, banyak orang menganggap tidur sebagai hal yang bisa dikurangi demi bekerja atau bersenang-senang. Kita lupa bahwa setiap jam tidur yang kita korbankan, suatu hari akan ditagih kembali oleh tubuh dalam bentuk kelelahan kronis atau penyakit. Begitu pula dengan makanan. Ibnu Sina menekankan pentingnya makan secukupnya, bukan berlebihan. Ia menulis bahwa makanan yang sederhana namun bergizi lebih bermanfaat daripada hidangan mewah yang berlebihan bumbunya. Dalam istilah modern, ia mengajarkan mindful eating, makan dengan kesadaran penuh akan apa yang masuk ke tubuh kita, bukan sekadar untuk memuaskan nafsu atau mengikuti tren. Dan untuk akal, Ibnu Sina tidak pernah berhenti belajar. Ia membagi waktunya antara penelitian, menulis, berdiskusi, dan mengajar. Ia tahu bahwa akal yang tidak diasah akan tumpul. Ia juga tahu bahwa belajar bukan hanya soal mengumpulkan informasi, tetapi tentang memahami dan mengamalkan pengetahuan itu. Yang tak kalah penting, Ibnu Sina memahami kedalaman jiwa manusia. Ia mengakui bahwa ketenangan batin adalah obat yang seringkali lebih mujarab daripada ramuan apapun. Baginya, doa, zikir, dan merenung adalah bagian dari proses penyembuhan. Ia melihat hubungan yang erat antara iman, rasa syukur, dan kesehatan. Jika kita membawa semua ajaran ini ke dalam kehidupan kita sekarang, kita akan menemukan bahwa rahasia hidup sehat dan bermakna tidaklah rumit. Ia terletak pada keseimbangan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Tidur cukup, makan dengan bijak, belajar terus, dan menjaga hati tetap bersih. Namun, tantangan terbesar kita bukanlah tidak tahu apa yang benar, melainkan tidak melakukannya secara konsisten. Kita sering terjebak dalam pola, nanti saja, nanti mulai olahraga, nanti mulai makan sehat, nanti mulai meditasi. Padahal, nanti adalah kata yang sering mengubur niat baik. Ibnu Sina, jika berbicara pada kita sekarang, mungkin akan berkata, jika kau ingin hidup panjang, mulai hari ini. Jika kau ingin hidup bahagia, mulai dari detik ini. Sebab waktu tidak pernah menunggu. Di sebuah malam yang tenang di Bukhara, ratusan tahun lalu, seorang remaja berusia belasan tahun duduk di bawah cahaya lampu minyak. Namanya Abu Ali Al-Husain ibn Abdullah ibn Sina, yang kelak dunia mengenalnya sebagai Ibnu Sina. Sementara teman-temannya terlelap, ia masih tenggelam dalam halaman demi halaman buku, matanya berkilat seperti seseorang yang haus akan pengetahuan. Ia mempelajari matematika, filsafat, kedokteran, astronomi, dan banyak lagi. Tapi yang menarik bukan hanya luasnya bidang ilmu yang ia pelajari, melainkan bagaimana ia menghubungkan semuanya dengan kehidupan. Baginya, mempelajari anatomi tubuh bukan sekadar memahami tulang dan otot, tetapi juga bagaimana tubuh itu dipengaruhi oleh emosi, makanan, bahkan cuaca. Ia melihat hubungan yang halus antara alam, tubuh manusia, dan jiwa, sebuah pandangan yang sangat maju di masanya. Satu kisah yang sering diceritakan adalah bagaimana ia pernah menyembuhkan seorang penguasa yang sakit keras, bukan hanya dengan ramuan, tetapi dengan mengobati pikirannya.
Ibnu Sina menyadari bahwa penyakit sang penguasa bukan murni karena fisik, melainkan karena beban batin yang menekan. Ia menggunakan percakapan yang bijak, perhatian, dan pendekatan yang lembut untuk menenangkan jiwa sang pasien. Hasilnya, sang penguasa pulih, dan itu memperkuat keyakinannya bahwa kesehatan adalah kesatuan tubuh dan jiwa. Dari kisah ini kita belajar sesuatu, bahwa merawat orang lain, atau diri sendiri, bukan hanya soal obat atau makanan. Kadang yang kita butuhkan adalah mendengar dengan tulus, berbicara dengan penuh empati, dan memberi ruang bagi hati untuk beristirahat. Ibnu Sina memahami bahwa sentuhan kemanusiaan adalah obat yang tidak bisa digantikan oleh teknologi apapun. Meski hidup di masa yang penuh tantangan, ia tidak pernah berhenti belajar. Bahkan ketika ia harus berpindah-pindah karena situasi politik, ia tetap membawa buku-bukunya, menulis, dan mengajar. Di masa kini, di mana kita sering mengeluh karena tidak punya waktu atau tidak punya fasilitas, kisah Ibnu Sina adalah tamparan halus bahwa semangat belajar dan menjaga kesehatan tidak bergantung pada keadaan luar, melainkan pada kemauan dalam diri. Mari kita ambil pelajaran ini untuk hidup kita sekarang. Jika hari ini kita merasa lelah, ingatlah bahwa tubuh memerlukan istirahat. Jika hati terasa berat, ingatlah bahwa kita perlu menenangkan pikiran. Jika kita merasa kehilangan arah, ingatlah bahwa belajar, meski sedikit demi sedikit, akan membawa kita keluar dari kegelapan. Ibnu Sina tidak hanya mewariskan resep obat atau teori kedokteran. Ia mewariskan cara pandang yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang mulia dan kompleks. Ia mengajarkan bahwa menjaga diri adalah bentuk penghormatan pada karunia Tuhan. Bahwa hidup sehat dan bermakna tidak datang dari satu keputusan besar, tetapi dari serangkaian pilihan kecil yang konsisten, setiap hari, tanpa bosan. Bayangkan jika setiap orang di dunia menjalani hidup dengan prinsip ini. Kita akan melihat generasi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berbelas kasih. Dan mungkin, 1000 tahun dari sekarang, orang-orang akan melihat ke belakang, dan berkata bahwa kita telah mewariskan dunia yang lebih sehat, seperti yang Ibnu Sina wariskan kepada kita. Bayangkan sejenak, Anda bangun di pagi hari, udara segar memenuhi paru-paru, tubuh terasa ringan, pikiran jernih, hati tenang. Anda memulai hari dengan langkah mantap, bukan tergesa-gesa. Anda memilih makanan yang menutrisi, bukan hanya yang memanjakan lidah sesaat. Anda menyisihkan waktu untuk belajar, untuk berdoa, untuk berbicara dari hati ke hati dengan orang-orang yang Anda sayangi. Setiap tindakan terasa bermakna. Inilah hidup yang diimpikan Ibnu Sina untuk manusia, hidup di mana kita sadar akan setiap detik yang kita miliki, dan menggunakannya untuk menumbuhkan diri. Tapi kenyataannya, banyak orang bangun dengan rasa lelah meskipun tidur panjang. Banyak yang makan untuk melarikan diri dari stres, bukan untuk memberi tenaga. Banyak yang mengisi pikirannya dengan kecemasan dari layar ponsel sejak mata pertama kali terbuka. Kita terbiasa menjalani hari seperti penumpang yang pasif, bukan sebagai nahkoda. Ibnu Sina mengajarkan kita untuk kembali menjadi nahkoda kehidupan sendiri. Ia akan berkata, tubuhmu adalah kapal, akalmu adalah kompas, dan jiwamu adalah angin yang menggerakkannya. Jika salah satunya hilang arah, seluruh perjalananmu akan tersesat. Mulailah dari hal-hal sederhana hari ini. Atur waktu tidur, walau harus mengorbankan tontonan larut malam. Pilih makanan yang memberi tenaga, walau harus menahan diri dari godaan cepat saji. Sisihkan waktu untuk membaca, walau hanya 10 menit. Ambil jeda untuk menarik napas dalam-dalam dan menyadari bahwa Anda hidup. Tidak ada perubahan besar yang terjadi sekaligus. Bahkan pohon tertinggi pun bermula dari biji kecil yang disiram setiap hari. Kebiasaan sehat yang Anda lakukan sekarang mungkin terasa kecil, tapi setahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang, Anda akan melihat betapa jauhnya Anda telah melangkah. Jangan menunggu waktu yang tepat, karena waktu itu tidak pernah datang. Waktu yang tepat adalah saat ini. Ingatlah kata Ibnu Sina, kesehatan adalah pondasi bagi segala pencapaian. Tanpanya, harta, jabatan, dan mimpi akan kehilangan makna.
Maka, hari ini jadikan keputusan sederhana. Mulai menghargai tubuh, akal, dan jiwa. Mulailah merajut warisan Ibnu Sina dalam kehidupan Anda. Warisan yang mengajarkan keseimbangan, ketekunan, dan kesadaran. Dan suatu hari nanti, ketika Anda menoleh ke belakang, Anda akan tersenyum, karena Anda telah memilih untuk hidup sehat dan bermakna, bukan sekadar hidup. Kita sering berpikir bahwa untuk mengubah hidup, kita harus memulai dari sesuatu yang besar. Kita membayangkan diet ketat yang langsung drastis, program belajar yang padat, atau jadwal ibadah yang tiba-tiba penuh. Tapi Ibnu Sina mengajarkan hal yang berbeda. Perubahan besar lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan kesadaran penuh dan konsistensi. Ia memahami bahwa manusia adalah makhluk yang membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Seperti obat yang diberikan secara tepat dosisnya, begitu pula dengan perubahan hidup. Terlalu sedikit tidak terasa, terlalu banyak bisa membuat kita menyerah. Yang kita butuhkan adalah ritme, irama yang stabil antara merawat tubuh, mengasah akal, dan menenangkan jiwa. Mari kita renungkan sejenak. Dalam satu hari yang penuh dengan pekerjaan, kewajiban, dan gangguan, berapa menit yang kita sisihkan untuk benar-benar merawat diri? Bukan sekadar makan dan tidur, tetapi benar-benar hadir untuk diri kita sendiri. Apakah kita pernah berhenti sejenak untuk bertanya, apakah yang aku lakukan hari ini akan membawaku ke hidup yang sehat dan bermakna? Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya bisa mengubah arah hidup kita. Karena ketika kita mulai sadar bahwa setiap pilihan, apa yang kita makan, apa yang kita baca, apa yang kita pikirkan, membentuk masa depan kita, kita akan mulai lebih berhati-hati. Dan perlahan-lahan, kita akan menemukan keseimbangan yang selama ini hilang. Ibnu Sina mengajarkan bahwa menjaga kesehatan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Tubuh yang kuat membuat kita bisa bekerja lebih baik, akal yang jernih membuat kita mengambil keputusan yang bijak, dan jiwa yang tenang membuat kita mampu menyebarkan kebaikan. Hidup sehat dan bermakna bukanlah tujuan pribadi semata, tetapi kontribusi kita untuk dunia. Bayangkan, jika setiap orang di sekitar kita hidup dengan prinsip itu, tetangga yang lebih peduli, teman yang lebih bijak, keluarga yang lebih harmonis. Dunia akan terasa lebih damai. Dan perubahan itu bisa dimulai dari satu orang, dari Anda. Jangan tunggu sampai sakit membuat Anda sadar akan nilai sehat. Jangan tunggu sampai usia senja untuk menghargai waktu. Jangan tunggu kehilangan untuk memahami arti memiliki. Hari ini adalah kesempatan terbaik untuk memulai. Dan saat perjalanan ini terasa berat, ingatlah bahwa Ibnu Sina pun menjalani hidup dengan tantangan. Ia tidak hidup di zaman yang mudah, tetapi semangatnya untuk belajar, meneliti, dan menjaga kesehatannya membuat namanya abadi. Anda tidak perlu menjadi Ibnu Sina untuk mengubah dunia, tetapi Anda bisa mengubah dunia kecil di sekitar Anda dengan memulai dari diri sendiri. Hidup sehat dan bermakna bukanlah mimpi yang jauh. Ia ada di hadapan kita, menunggu untuk dipilih. Pilihan itu ada di tangan kita, sekarang. Mari kita berhenti sejenak, tarik napas dalam, lalu hembuskan perlahan. Rasakan udara itu memenuhi paru-paru, rasakan tubuh yang mengingatkan kita. Aku ada, aku bekerja untukmu setiap saat, jagalah aku. Lalu pikirkan akal kita, yang tanpa henti memproses ribuan pikiran, membuat keputusan, mengingat, merencanakan. Akal kita adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab. Ia bisa menjadi cahaya yang menuntun, atau kabut yang menyesatkan, tergantung bagaimana kita menjaganya. Dan ingatlah jiwa kita, yang seringkali kita abaikan. Jiwa yang membutuhkan ketenangan, membutuhkan waktu untuk merenung, membutuhkan sentuhan kasih sayang, baik dari orang lain maupun dari diri sendiri. Jiwa yang, ketika damai, mampu memberi kedamaian pada dunia di sekelilingnya. Inilah 3 pilar yang Ibnu Sina wariskan: tubuh, akal, dan jiwa. 3 pilar ini tidak bisa dipisahkan. Sehatnya tubuh memberi energi pada akal, jernihnya akal memberi ketenangan pada jiwa, damainya jiwa memulihkan tubuh. Mari ulang kembali inti pesannya, supaya benar-benar melekat. Tidur yang cukup,
Makanan yang bijak, gerak yang teratur, pikiran yang terus diasah, hati yang dijaga dari keruhnya iri, marah, dan putus asa. Inilah resep hidup sehat dan bermakna. Setiap kali kita mengulang pesan ini, kita meneguhkannya dalam ingatan, sama seperti seorang petani yang menyiram tanah setiap hari. Hasilnya tidak langsung tampak, tapi perlahan, benih itu tumbuh, mengakar, dan berbuah. Dan saat godaan datang, godaan untuk menunda, untuk memilih yang instan, untuk mengabaikan diri sendiri, ingatlah bahwa waktu tidak akan menunggu. Setiap hari yang kita sia-siakan adalah satu hari yang tidak akan kembali. Jangan biarkan penyesalan menjadi guru kita yang terakhir. Biarkan kesadaran menjadi guru kita yang pertama. Kesadaran yang dibangkitkan oleh warisan pemikiran Ibnu Sina, bahwa hidup yang sehat adalah hidup yang kita rawat setiap hari, dan hidup yang bermakna adalah hidup yang kita isi dengan kebaikan, pengetahuan, dan keseimbangan. Hari ini, buatlah satu langkah. Kecil tidak apa-apa. Satu perubahan untuk tubuh Anda, satu perubahan untuk akal Anda, satu perubahan untuk jiwa Anda. Besok, lanjutkan lagi. Hingga tanpa sadar, Anda telah menjalani hidup yang sejalan dengan ajaran seorang tokoh besar yang namanya tetap dikenang lebih dari 1000 tahun. Pernahkah Anda melihat sungai yang mengalir perlahan? Airnya tidak terburu-buru, tapi terus bergerak, melewati batu, melintasi lembah, memberi kehidupan di sepanjang jalannya. Hidup sehat dan bermakna itu seperti sungai, tidak perlu tergesa, tapi harus terus mengalir. Ibnu Sina hidup seperti sungai itu. Ia tidak hanya mengejar pengetahuan untuk dirinya sendiri, tetapi mengalirkannya kepada orang lain. Ia menulis Al-Hanun fi Al-Tib bukan untuk disimpan di lemari, tetapi untuk menjadi sumber air kehidupan bagi generasi sesudahnya. Bayangkan jika setiap kita punya satu aliran kebaikan seperti itu, apapun bentuknya. Mungkin Anda guru yang membagikan ilmu. Mungkin Anda orang tua yang mendidik anak dengan cinta. Mungkin Anda pedagang yang jujur. Setiap kebaikan yang kita lakukan, seperti air yang mengalir, akan mencapai tempat yang bahkan tak pernah kita duga. Tapi sungai yang mengalir butuh sumber yang bersih. Sumber itu adalah tubuh, akal, dan jiwa kita. Jika sumbernya keruh, karena sakit, karena malas belajar, karena hati penuh kebencian, maka air yang mengalir juga akan keruh. Itulah mengapa Ibnu Sina menekankan keseimbangan. Ia akan berkata, sebelum engkau mengubah dunia, bersihkan sumber air kehidupanmu. Bersihkan tubuh dari racun, bukan hanya racun makanan, tapi juga racun kebiasaan buruk. Bersihkan akal dari racun kebodohan, dengan membaca, berdiskusi, dan merenung. Bersihkan jiwa dari racun iri, dendam, dan putus asa. Mari kita lihat contoh yang sederhana tapi nyata. Seseorang yang tubuhnya sehat akan punya tenaga untuk bekerja, belajar, dan beribadah. Seseorang yang akalnya terlatih akan tahu bagaimana memecahkan masalah tanpa panik. Seseorang yang jiwanya tenang akan mampu menghadapi cobaan tanpa kehilangan harapan. Gabungkan ketiganya, dan Anda punya manusia yang kuat, bijak, dan penuh kasih. Manusia yang akan meninggalkan jejak baik, bahkan setelah ia tiada. Dan ingatlah, warisan terbesar bukanlah harta, tetapi kebiasaan baik yang menginspirasi orang lain untuk terus menjalaninya. Ibnu Sina meninggalkan ribuan halaman tulisan, tapi yang paling berharga adalah pola pikirnya, bahwa hidup sehat dan bermakna adalah kewajiban, bukan pilihan. Lalu, tanyakan pada diri Anda, apa yang akan saya wariskan? Apakah saya akan meninggalkan dunia ini dengan sumber air yang jernih, atau dengan sungai yang keruh? Jika jawabannya belum memuaskan, maka hari ini adalah titik awal. Anda tidak perlu menunggu tahun baru, atau momen besar. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Setiap pagi adalah undangan untuk memulai lagi. Ingatlah, Ibnu Sina pun memulai setiap harinya dengan niat untuk belajar dan memberi manfaat. Jika seorang tokoh yang hidup 1000 tahun lalu bisa meninggalkan warisan sedalam itu, maka Anda pun bisa meninggalkan warisan pada zaman ini, meski dalam lingkup yang berbeda. Bayangkan,
Anda sedang berdiri di sebuah jalan panjang. Di ujung sana, ada cahaya yang hangat, cahaya yang melambangkan hidup yang sehat, damai, dan bermakna. Tapi di sepanjang jalan, ada batu-batu penghalang, rasa malas, kebiasaan buruk, godaan instan, ketakutan, dan keraguan. Banyak orang berhenti di tengah jalan. Mereka duduk, berkata, "Ini terlalu jauh, terlalu sulit." Lalu tahun demi tahun berlalu, dan ketika mereka menoleh ke belakang, mereka menyadari bahwa mereka belum bergerak sejauh apapun. Tapi ada orang-orang yang memilih untuk melangkah, meski pelan. Mereka tahu setiap langkah berarti. Mereka mengangkat kaki meski lelah, mengangkat hati meski sedih, mengangkat pikiran meski penuh keraguan. Dan tanpa sadar, mereka sudah semakin dekat ke cahaya itu. Ibnu Sina adalah salah satu pejalan itu. Ia tidak menunggu kondisi sempurna untuk melangkah. Ia tidak menunggu semua masalah hilang untuk berkarya. Ia melangkah dengan tantangan, bukan menunggu tantangan hilang. Ia merawat tubuhnya agar tetap kuat, ia mengasah akalnya setiap hari, ia menjaga jiwanya dari kerusakan. Dan dari langkah-langkah itu, ia meninggalkan warisan yang tak lekang oleh waktu. Sekarang, mari kita tarik ini ke hidup kita. Anda mungkin punya mimpi yang belum tercapai, mungkin ingin sehat tapi tertunda, ingin belajar tapi selalu ada alasan, ingin lebih damai tapi terjebak dalam stres. Semua itu normal. Tapi jangan biarkan normal menjadi alasan untuk tetap di tempat yang sama. Hari ini, ambil satu batu penghalang dan singkirkan. Mungkin batu itu adalah kebiasaan tidur larut. Mungkin batu itu adalah terlalu banyak gula. Mungkin batu itu adalah pikiran negatif yang terus Anda pelihara. Singkirkan satu demi satu, dan jalan itu akan semakin terbuka. Dan ingat, setiap kali Anda melangkah, Anda tidak hanya melangkah untuk diri sendiri. Anda melangkah untuk keluarga Anda, untuk orang-orang yang mencintai Anda, untuk generasi setelah Anda. Kesehatan Anda memberi mereka harapan. Pikiran jernih Anda memberi mereka petunjuk. Jiwa damai Anda memberi mereka kekuatan. Maka, jangan takut melangkah. Jangan tunggu waktu sempurna. Jangan tunggu dunia berubah. Mulailah dari diri sendiri, di sini, sekarang. Karena pada akhirnya, hidup sehat dan bermakna bukanlah tujuan di ujung jalan. Ia adalah perjalanan itu sendiri. Dan ketika suatu hari nanti, Anda menoleh ke belakang, Anda akan melihat bahwa setiap langkah kecil, setiap keputusan sehat, setiap detik yang diisi dengan kebaikan, telah membentuk sebuah warisan. Warisan yang, seperti sungai yang terus mengalir, akan menyentuh kehidupan orang-orang bahkan setelah Anda tiada. Pernahkah Anda duduk sendirian, tanpa suara televisi, tanpa notifikasi ponsel, hanya Anda dan pikiran Anda sendiri? Di momen itu, suara hati kita biasanya lebih jelas. Ia berbisik, kadang lirih, "Aku ingin sehat, aku ingin damai, aku ingin hidup ini berarti." Tapi begitu kita kembali ke hiruk-pikuk dunia, bisikan itu tenggelam oleh kebisingan. Pekerjaan, target, media sosial, semua berdesak-desakan menuntut perhatian. Kita pun lupa, seakan suara hati itu hanyalah mimpi yang tidak mendesak. Ibnu Sina mengingatkan bahwa kita tidak boleh membiarkan dunia luar sepenuhnya mengatur kita. Kita punya kendali. Kita bisa menentukan apa yang kita makan, apa yang kita pikirkan, dan bagaimana kita bereaksi. Kita bisa menciptakan ruang bagi tubuh untuk beristirahat, bagi akal untuk belajar, dan bagi jiwa untuk merenung. Jika kita mau, kita bisa hidup dengan kesengajaan, bukan sekadar mengikuti arus. Makan bukan hanya untuk kenyang, tapi untuk memberi energi. Belajar bukan hanya untuk tahu, tapi untuk menjadi bijak. Bekerja bukan hanya untuk uang, tapi untuk memberi manfaat. Dan yang menarik, saat kita mulai hidup dengan kesengajaan, banyak hal mulai berubah. Kita lebih jarang sakit, pikiran lebih tenang, hubungan lebih harmonis. Kita menjadi lebih peka pada keindahan yang selama ini kita lewatkan. Hangatnya sinar pagi, aroma kopi, tawa anak-anak, doa yang kita panjatkan dengan khusyuk. Inilah yang dimaksud Ibnu Sina.
kesehatan dan makna itu saling terhubung. Jika tubuh kita sehat, kita lebih mudah menjalani hidup yang bermakna. Jika hidup kita bermakna, tubuh kita pun lebih mudah sehat. Jadi, hari ini, mari kita buat komitmen kecil. Setiap hari, satu langkah untuk tubuh, satu langkah untuk akal, satu langkah untuk jiwa. Tidak harus besar, tidak harus sempurna. Yang penting, dilakukan. Mungkin hari ini Anda memilih berjalan kaki 15 menit. Besok Anda membaca 2 halaman buku. Lusa Anda meluangkan waktu 10 menit untuk berdoa atau bermeditasi. Kecil, tapi konsisten. Seperti tetesan air yang lama-lama membentuk batu, langkah kecil ini akan membentuk diri Anda yang baru. Dan saat nanti orang bertanya, apa rahasia hidup Anda yang penuh energi dan kebahagiaan? Anda bisa tersenyum dan menjawab, saya hanya mengikuti nasihat seorang bijak dari 1000 tahun lalu, Ibnu Sina, untuk menjaga tubuh, akal, dan jiwa, setiap hari, sedikit demi sedikit. Maka, jagalah sungai kehidupan Anda tetap jernih. Biarkan ia mengalir, memberi kehidupan pada Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Dan ketika perjalanan ini selesai, biarkan warisan Anda menjadi aliran yang terus menyegarkan dunia, bahkan ketika Anda telah berpulang. Bayangkan Anda hidup di Bukhara pada abad ke-10, saat fajar menyingsing. Jalanan masih sepi, hanya terdengar suara langkah kaki para pedagang yang mulai membuka kios mereka. Di sudut kota, seorang pemuda berusia belasan tahun duduk di bawah cahaya lampu minyak, dikelilingi tumpukan buku. Dialah Ibnu Sina muda. Ia belajar dengan rakus, membaca tentang filsafat Yunani, kedokteran Persia, astronomi India. Baginya, setiap pengetahuan adalah pintu yang membuka dunia baru. Ia tidak hanya membaca, tapi juga merenungkan, menguji, dan menghubungkannya dengan kehidupan nyata. Suatu hari, ia diminta mengobati seorang bangsawan yang sakit keras. Di usia yang masih muda, ia berhasil menyembuhkan sang pasien. Sebagai ucapan terima kasih, ia diberi akses ke perpustakaan kerajaan, tempat yang penuh dengan buku langka dari seluruh dunia. Akses ini menjadi titik balik. Dari sanalah lahir Al-Hanun fi Al-Tib, karya yang akan menjadi pedoman kedokteran di Eropa dan Timur Tengah selama ratusan tahun. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Pertama, kesempatan seringkali datang kepada mereka yang siap. Ibnu Sina siap, karena ia merawat tubuhnya agar kuat, melatih akalnya agar tajam, dan menjaga jiwanya agar fokus pada tujuan. Kedua, warisan tidak tercipta dalam semalam. Ia dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang konsisten, membaca setiap hari, berpikir kritis, beristirahat dengan cukup, menjaga pola makan. Semua itu terlihat sederhana, tapi ibarat batu bata, jika disusun satu persatu, akan membentuk bangunan yang kokoh. Ketiga, pengetahuan yang tidak dibagikan akan mati bersama pemiliknya. Ibnu Sina tidak hanya menguasai ilmu, ia menuliskannya, membaginya, dan mengajarkannya. Inilah mengapa warisannya hidup lebih dari 1000 tahun. Sekarang, mari tarik kembali ke kehidupan kita. Anda mungkin bukan dokter atau filsuf besar, tapi Anda punya sesuatu yang bisa menjadi warisan, pengalaman, kebijaksanaan, atau teladan hidup sehat dan bermakna. Tidak peduli seberapa kecil, jika dibagikan, ia akan berlipat ganda dalam pengaruh. Lihatlah sebuah pohon. Ia tumbuh dari satu biji kecil. Ia menyerap air dan cahaya, lalu tumbuh, memberi oksigen, memberi keteduhan, memberi buah. Kita pun bisa menjadi pohon itu, selama kita menjaga akar kita tetap kuat. Akar kita adalah tubuh, akal, dan jiwa. Dan seperti pohon yang butuh musim hujan dan musim kemarau untuk tumbuh, kita pun butuh ujian dan keberhasilan. Ibnu Sina mengalami keduanya, kadang dihormati, kadang difitnah, kadang hidup berkecukupan, kadang harus berpindah kota. Tapi ia terus tumbuh, karena ia tahu keseimbangan hidup tidak bergantung pada keadaan luar, melainkan pada kekuatan dari dalam. Bayangkan malam di Samarkand, langit bertabur bintang. Udara dingin menyusup perlahan ke dalam rumah-rumah dari batu.
Di sebuah ruangan kecil yang diterangi lampu minyak, Ibnu Sina duduk sendirian. Di depannya ada lembaran-lembaran kertas, botol-botol kecil berisi ramuan, dan buku-buku tebal yang sudah usang di tepinya. Tapi malam itu ia tidak sedang menulis resep atau menghafal teori. Ia menatap keluar jendela, ke arah bintang-bintang yang seakan tak terbatas. Dalam hati, ia bertanya, apa sebenarnya tujuan hidup manusia? Apakah hanya untuk makan, tidur, bekerja, dan mati? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Pertanyaan itu bukan pertanyaan sekali lewat. Ia merenungkannya malam demi malam. Dan ia sampai pada kesimpulan, hidup yang sehat dan bermakna adalah hidup yang dijalani dengan kesadaran akan hubungan kita dengan Sang Pencipta, dengan sesama, dan dengan alam. Ia menulis bahwa tubuh adalah titipan, bukan milik mutlak kita. Akal adalah amanah, yang harus dipakai untuk mencari kebenaran. Jiwa adalah cahaya, yang harus dijaga dari kegelapan. Jika salah satu rusak, keseimbangan hidup akan goyah. Di malam-malam seperti itu, Ibnu Sina sering berdoa. Doanya sederhana, tapi dalam, meminta kesehatan agar bisa terus bermanfaat, meminta ilmu agar bisa semakin bijak, dan meminta hati yang lembut agar tidak sombong dengan semua pencapaiannya. Dan mungkin, jika kita mau berhenti sejenak dari kesibukan kita, duduk di malam yang sunyi, menatap langit, lalu merenungkan hal yang sama, kita akan merasakan kedamaian yang sama seperti yang dirasakan Ibnu Sina. Kedamaian yang membuat kita sadar bahwa semua pencapaian duniawi akan hilang, tapi kebiasaan menjaga tubuh, akal, dan jiwa akan meninggalkan bekas yang abadi, baik di dunia maupun di catatan amal kita. Malam itu, ia menutup bukunya, meniup lampu minyak, lalu tidur dengan hati ringan. Karena ia tahu, esok hari ia akan kembali berjalan di jalan yang sama, jalan panjang menuju hidup sehat dan bermakna, bukan demi dirinya saja, tapi demi semua yang akan merasakan manfaatnya, bahkan 1000 tahun setelah ia tiada. Waktu bergerak, abad berganti, kerajaan datang dan pergi. Jalan-jalan yang dulu dilalui Ibnu Sina kini tertutup debu sejarah, tapi ide-idenya tetap hidup. Ia seperti sungai bawah tanah yang tidak terlihat, tapi terus mengalir memberi kehidupan pada tanah di atasnya. Setiap kali seseorang memilih makanan yang menyehatkan tubuhnya, setiap kali seseorang mengasah pikirannya dengan membaca, setiap kali seseorang menenangkan jiwanya di tengah badai masalah, di situ ada gema dari ajaran Ibnu Sina. Ia mengajarkan bahwa kesehatan bukan sekadar bebas dari penyakit, tapi keadaan seimbang antara tubuh, akal, dan jiwa. Keseimbangan itu, kata Ibnu Sina, seperti musik yang indah, jika salah satu nadanya fals, harmoni akan hilang. Kita sering mengira kesehatan adalah proyek jangka pendek. Diet sebulan, olahraga beberapa minggu, meditasi sekali-sekali. Tapi Ibnu Sina menegaskan, ini adalah perjalanan seumur hidup. Sama seperti petani yang tidak hanya menanam lalu pergi, kita harus terus merawat tanah, air, dan cahaya agar tanaman kehidupan kita tumbuh subur. Dan yang menarik, hidup bermakna juga mengikuti prinsip yang sama. Ia tidak datang dari satu pencapaian besar, tapi dari ribuan tindakan kecil yang kita ulang setiap hari, memberi senyum, menolong tanpa pamrih, mengucapkan kata baik, atau sekadar mendengarkan orang lain dengan tulus.